Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini, khususnya mahasiswa saya yang ada di jurusan akuntansi Politeknik Negeri Medan. Kali ini kita masuk ke materi terakhir dari mata kuliah pengantar akuntansi, yaitu kita akan membahas tentang akuntansi perusahaan manufaktur. Sebelumnya kita sudah membahas akuntansi untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang, dan yang terakhir ini kita akan membahas tentang perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur itu sendiri adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah sebagai pengelola bahan mentah menjadi bahan jadi. Artinya ada proses produksi di sini, ada pabriknya ya. Nah, kalau tadi di perusahaan jasa itu tidak ada persediaan sama sekali. Kalau di perusahaan dagang ada persediaan, tetapi dia tidak berperan untuk mengolah bahan itu ya. Jadi dia hanya ambil dari supplier dan menjualnya kembali. Kalau manufaktur dia dari hulu ke hilir, perusahaan itulah yang mengerjakan. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, adapun klasifikasi pada perusahaan manufaktur adalah persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Jadi persediaan itu dibagi lagi tadi menjadi 3 ya. Kalau di perusahaan dagang kita hanya kenalnya satu saja, persediaan. Nah, kalau di sini kita mengenal ada 3 persediaan. Nah, apa sih perbedaan antara perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan manufaktur? Berikut sudah saya tampilkan ya. Apa ini perbedaannya ya? Yang secara singkatnya tadi perusahaan jasa pasti tidak ada persediaan sehingga dia tidak memiliki harga pokok penjualan ya. Kalau di perusahaan dagang ada persediaannya, tetapi dia tidak terlibat dalam proses produksinya. Kalau perusahaan manufaktur terlibat dari mulai awal proses produksi hingga akhir, makanya ini lebih kompleks ya, dan ada laporan keuangan tambahannya untuk melihat harga pokok produksinya ya. Arus fisik perusahaan manufaktur untuk menghasilkan suatu produk itu adalah sebagai berikut ya, mulai dari bahan baku dan ada tenaga kerja dan ada overhead ya, dan ini akan berkolaborasi untuk mengolah satu produk hingga nanti akhirnya akan menjadi produk jadi ya. Nah, jenis-jenis persediaan tadi kan kalau di perusahaan manufaktur ini dibagi 3, ada persediaan bahan baku atau raw materials inventory, artinya ini masih mentah, bahan-bahan yang masih mentah ya. Misalnya kalau mau buat kue berarti tepung nih bahan bakunya. Persediaan barang dalam proses ya, atau work in process inventory, ini berarti sudah ada di departemen produksi ya, tetapi belum selesai dikerjakan. Dan yang terakhir ada persediaan barang jadi atau finished good inventory, ini berarti proses produknya sudah selesai dan sudah siap untuk dijual. Biaya-biaya yang ada di dalam perusahaan manufaktur itu nanti akan dibagi lagi, ada yang namanya biaya utama dan biaya konversi ya. Kalau biaya utama adalah biaya yang terlibat langsung dalam proses pembuatan suatu produk, yaitu ada biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Kalau biaya konversi di sini adalah biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik ya. Nah, keseluruhan dari biaya-biaya ini disebut dengan biaya produksinya. Lalu ketika barangnya sudah jadi, maka kan ada lagi nih biaya yang timbul untuk pemasarannya ya, untuk administrasinya, dan itulah yang disebut biaya non pabrikasi ya. Oke. Nah, sebelumnya kita harus melihat dulu arus biaya pada perusahaan manufaktur. Jadi dari bahan di sini ada lagi 2 nih, ada bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Contohnya misalnya ini adalah perusahaan untuk membuat keripik singkong ya, maka singkongnya adalah bahan baku langsung, sedangkan seperti kayak perasa, garam dan lain sebagainya itu adalah bahan tidak langsungnya. Maka dari tenaga kerjanya juga terlibat ya, ada tenaga kerja yang langsung ya. Nah, dan ada juga tenaga kerja yang tidak langsung. Misalnya di sini adalah tenaga kerja tidak langsung, manajernya ya, manajer dari departemen produksi ya. Dia tidak langsung berhubungan dengan proses pembuatannya, tetapi dia harus bertanggung jawab nih dengan divisinya ya. Maka yang tenaga kerja tidak langsung ini akan dimasukkan kepada unsur BOP atau overhead pabrik, sedangkan yang tenaga kerja langsung nanti akan masuk di dalam unsur barang dalam proses ya, mengalir. Berarti bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung akan mengalir
ke barang dalam proses dan akhirnya akan menjadi barang jadi. Setelah ada barang jadi, maka dapat ditentukan harga pokok penjualannya. Oke, nah sebelumnya kan kita bingung ya, biaya overhead itu sebenarnya apa sih maksudnya? Overhead ini berarti adalah biaya-biaya yang mensupport untuk proses produksi, tapi dia tidak terlibat secara langsung. Seperti tadi contohnya tenaga kerja tidak langsung atau biaya listriknya. Nah, ini namanya adalah biaya overhead. Oke. Lalu ada perbedaan sedikit ya untuk menghitung persediaannya, karena di sini dibagi 3 tadi jenis persediaan. Nah, yang pertama ada akuntansi untuk bahan baku. Bahan baku tadi ada 2, ada bahan baku langsung dan ada bahan baku tidak langsung. Atau biasanya beberapa referensi buku menyebutnya bahan baku penolong ya. Transaksi-transaksi yang terkait dengan bahan baku ini kan ada 2. Ada pembelian bahan baku dan penggunaan bahan baku. Maka akuntansinya untuk pembelian bahan baku, kita menjurnalnya adalah persediaan bahan baku pada kas ataupun kalau secara hutang dagang ya. Ini pada saat membeli bahan baku. Sama juga ketika membeli bahan penolong ya, misalnya beli perasanya, maka persediaan barang penolong pada kas atau hutang dagang. Nah, aktivitas yang kedua yang melibatkan bahan baku adalah penggunaannya. Nah, ketika bahan baku ini akan digunakan untuk proses produksi, maka dia kan akan masuk ke barang dalam proses, maka dia mendebet persediaan barang dalam proses pada persediaan bahan baku di kredit. Sama juga dengan bahan penolong ya, tapi kalau bahan penolong dia tadi kan arusnya itu dia akan dibebankan kepada overhead pabrik. Maka jurnalnya adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya pada persediaan bahan penolong. Oke, selanjutnya ada akuntansi tenaga kerja. Tenaga kerja itu dibagi 2 ya. Ada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Nah, yang dibebankan pada barang dalam proses adalah tenaga kerja langsung, sedangkan tenaga kerja tidak langsungnya akan dibebankan pada overhead pabriknya. Nah, akuntansi untuk membayar gaji dan upah tenaga kerja langsung yaitu adalah persediaan produk dalam proses untuk biaya tenaga kerja langsung pada kas atau hutang gaji. Nah, sedangkan untuk tenaga kerja tidak langsung dibebankan kepada BOP atau biaya overhead, sehingga jurnalnya adalah BOP sesungguhnya pada kas atau hutang gaji. Nah, akuntansi untuk overhead pabrik. Karena overhead pabrik ini, overhead pabrik ini kan tadi contohnya adalah biaya listrik ya. Listrik itu kan biasanya tagihannya setiap akhir bulan ya, baru kita tahu tagihan pastinya berapa. Nah, tetapi kita nggak mungkin nih menunggu datang tagihan listrik dulu baru kita jualan nih produk yang udah jadi. Kan nggak mungkin. Maka karena ada beberapa item yang butuh jatuh tempo dulu baru kita tahu angka sebenarnya, sehingga di sini untuk menentukan biaya overhead biasanya perusahaan akan menetapkan tarifnya dulu ya. Nah, baru nanti setelah sudah ada yang realnya akan dicatat kembali. Makanya untuk biaya overhead ini melibatkan 2 aktivitas pencatatan. Yang pertama ketika dibebankan sesuai tarif, dan yang kedua ketika sudah ada angka realnya. Nah, ini adalah proses penjurnalan akuntansi overhead pabrik ya. Yang pertama untuk mencatat BOP yang dibebankan berdasarkan tarif. Berarti yang didebet adalah persediaan produk dalam proses atau BOP pada BOP yang dibebankan. Ini pada saat pembebanan. Nah, ketika sudah muncul angka realnya ya, maka kita akan lihat nih apakah angka yang kita tetapkan di awal itu ternyata lebih tinggi atau lebih rendah, atau mungkin ada penambahan biaya-biaya overhead lain yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Maka jurnalnya adalah BOP sesungguhnya pada gaji dan upah, persediaan bahan penolong, biaya listrik, biaya penyusutan. Nah, ini adalah biaya-biaya yang terlibat. Bagaimana jika BOP yang dibebankan itu ternyata lebih besar daripada BOP yang sesungguhnya? Maka selisihnya ini biasanya dianggap sebagai keuntungan. Maka jurnalnya adalah BOP-nya di debit dan BOP dibebankan di debit, lalu BOP sesungguhnya di kredit, dan selisih BOP di kredit. Lalu yang kedua, apabila BOP dibebankannya itu ternyata lebih kecil daripada BOP sesungguhnya, maka ini akan diakui sebagai kerugian perusahaan. Sehingga jurnalnya adalah BOP dibebankan di debit, selisih BOP di debit, dan di kredit adalah BOP sesungguhnya. Nah, lalu nanti akan dibebankan ke harga pokok penjualan ya. Nah, jika BOP dibebankan
lebih besar daripada BOP sesungguhnya, dia akan menambah nilai harga pokok penjualannya. Jadi jurnalnya adalah selisih BOP di debit dan HPP di kredit. Apabila BOP dibebankannya ternyata lebih kecil daripada BOP sesungguhnya, maka dia akan mengurangi nilai HPP-nya, sehingga jurnalnya adalah HPP di debit dan selisihnya di kredit. Yang terakhir adalah akuntansi untuk bahan jadi ya. Jadi transaksi yang terkait itu ada dua, pengakuan untuk barang jadinya dan penjualan produk barang jadinya. Nah, akuntansi untuk bahan jadi yang pertama tadi untuk mengakui produknya tuh ternyata sudah selesai, maka jurnalnya adalah persediaan produk jadi di debit, dan tadi persediaan dalam proses yang kita jurnal sebelumnya itu harus dikreditkan ya. Lalu penjualan produk jadi jurnalnya adalah, ini kalau metode perpektual ya, kas ataupun piutang dagang pada penjualan. Lalu ada lagi jurnal untuk harga pokok penjualannya, HPP pada persediaan produk jadi. Untuk laporan keuangan perusahaan manufaktur ada penambahan sedikit ya. Yang pertama itu ada penambahan laporan harga pokok produksi untuk melihat jumlah nilai persediaan yang dipakai untuk proses produksi, untuk melihat modal kita intinya ya. Lalu ada laporan beban pokok penjualan, ini untuk melihat harga pokok barang jadi yang terjual selama satu periode. Selebihnya sama, ada laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan arus kas. Nah, sekian materi untuk akuntansi perusahaan manufaktur. Silakan rekan-rekan mahasiswa latihan menggunakan buku-buku referensi yang Anda miliki. Saya akhiri video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.